Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman yang 6, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kita masih di muqaddimah, di akhir atau di penghujung muqaddimah, setelah beliau mengawali kitab beliau ini dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau menerangkan kepada kita sekalian tentang urgensi ilmu tauhid. Kemudian beliau menerangkan tentang urgensi ilmu tauhid dan alasannya. Kemudian di akhir dari mukadimah beliau, kemudian beliau menyampaikan kepada kita sekalian tentang kewajiban kita terhadap ilmu tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah, walamma kana hadha sa'nut tauhidi kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa i'tiqadan liyabniya dinahu ala asasin salimin wa ta'mi'nanin wa taslimin yas'adu bisamaratihi wa nataijihi wallahu waliyut taufiq. Al-muallif, walamma kana hadha sa'nut tauhidi, dan tatkala perkara atau urusannya ilmu tauhid seperti itu, sebagaimana yang telah diterangkan di pembahasan sebelumnya, yang bahwasanya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Kana lizaman ala kulli muslimin, maka lizaman lazim, wajib, ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Berarti wajib ain, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib untuk apa? Ayyataniya bihi,
untuk memberikan perhatian kepada ilmu tauhid tersebut. Bagaimana bentuk perhatian kita kepada ilmu tauhid? Bahwasanya kita itu punya perhatian setelah kita mengetahui urgensi ilmu tauhid, kita itu mementingkan ilmu tauhid, tidak acuh tak acuh, tidak abai. Yang pertama beliau menyebutkan ta'alluman. Bukti kalau kita itu perhatian, menaruh perhatian kepada ilmu tauhid adalah ta'alluman, ta'allum. Mana ta'allum? Belajar. Ya, belajar. Mencari ilmu. Berarti yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap ilmu tauhid adalah kita mempelajarinya. Tuh, wajib ain. Kemudian yang kedua, wa ta'liman. Taklim. Mana taklim, Mbak? Mana taklim? Mengajar apa belajar? Mengajar ya. Yang betul taklim itu maknanya mengajar. Kalau belajar itu ta'allum, kalau taklim itu artinya mengajar. Jadi kalau antum ya jenengan dijak sama temannya, yo taklim yo, berarti ayo ngajar. Nah, heran kan? Makanya belajar sorob ya, biar nggak heran ya. Kenapa? Nanti jenengan belajar sorob, taklim itu belajar dari fi'il apa? Ta'allama ta'allam atau 'allama. Kalau yang ta'allum itu ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Artinya mencari ilmu, belajar. Kalau taklim 'allama yu'allimu ta'liman. Taklim mengajar. Ini kewajiban yang kedua, mengajar. Jadi setelah kita itu belajar, setelah kita tahu ya, contohnya antum di sini ya, setiap pekan sekali yakni Jumat malam Sabtu ya, kurang lebih 1 jam ya kita belajar ilmu tauhid. Kemudian kalau sudah tahu ta'liman kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita ya. Ya, mulai dari istri kita ya, kalau sudah punya, yang belum cari dulu ya kan. Ya. Anak-anak kita ya. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang tua kita, tetangga kita, sanak saudara kita. Ya, baru kepada apa? Orang-orang yang jauh di antara kita ya, masyarakat secara umum. Ini yang kedua, taklim. Wajib kita Pak mengajarkannya. Karena betapa banyak saudara-saudara kaum muslimin yang belum tahu tentang ilmu tauhid ini. Wa tadaburan, yang ketiga tadabur. Ya, tadabur, merenungi atau memahami. Jadi setelah belajar, mengajar, kemudian mentadaburinya. Jadi enggak cuma apa? Enggak cuma dihafalkan, tapi dipahami, dihayati. Kemudian yang keempat, wa'tiqadan. Kemudian apa? Diyakini. Ya, yang namanya ilmu tauhid itu harus diyakini. Ya, tidak hanya sekedar apa? Wawasan, pengetahuan, hasanah, tapi apa? Harus diyakini. Tahu tapi kalau enggak diyakini, enggak diimani, ya enggak akan berguna. Apa tujuannya? Liyabniya dinahu ala asasin salimin. Supaya dia bisa membangun agamanya, ini agama Islam, di atas pondasi atau dasar yang salim, yang selamat. Wa ta'minanin, demikian juga apa? Tumaninah. Ya, tenang ya. Wa taslimin, taslim, menyerahkan diri apa? Dan yas'adu. Yas'adu itu artinya bahagia, bisa marotihi ya. Dia bisa bahagia, bisa memetik buah-buah dari apa namanya? Tauhid tersebut,
wa nataijihi dan hasil-hasilnya, ya. Setelah dia itu bisa membangun agamanya di atas pondasi yang selamat, demikian juga tumakninah, tenang, dan dia taslim, menyerahkan diri, maka dia akan bisa bahagia dengan memperoleh buah-buahnya dan hasil-hasilnya. Makanya nanti insyaallah ta'ala ketika nanti kita mempelajari arkanul iman, nanti setelah beliau menjelaskan tentang definisi, contohnya al-imanu billah, kemudian unsur atau kandungan di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau akan menjelaskan beberapa faedah. Ya, demikian juga sebelumnya sebelumnya nanti akan kita pelajari ini rukun Islam. Sebelum kita masuk di inti bukunya, yakni rukun Islam, beliau juga akan menjelaskan beberapa faedah atau beberapa buah yang bisa kita petik setelah kita melaksanakan rukun Islam. Ya, contohnya syahadat, kemudian sholat, itu apa buahnya, ya. Demikian juga nanti di rukun iman, ya. Wallahu waliyut taufik, dan Allah yang memberikan taufik, al-muallif, penulis atau pengarang, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah muqaddimah, ya, pembukaan dari kitab ini. Kemudian sekarang kita akan masuk, ya, di halaman 5, silakan dibuka kitab antum. Ini adalah pembahasan yang pertama, ya, sebelum nanti kita masuk di inti yakni arkanul Islam, arkanul iman. Ya. Beliau membawakan pendahuluan atau sebelum masuk ke arkanul iman, beliau menjelaskan yang pertama tentang adinul Islam, ya, pengertian tentang agama Islam, kemudian juga karakteristik, ya. Kemudian yakni keutamaan agama Islam, ya, kemudian yang poin selanjutnya yang tentang rukun Islam, kemudian selanjutnya tentang usus, ya, pondasi dari akidah Islamiyah. Ya, kita mulai dari definisi pengertian dari agama Islam, demikian juga tentang kewajiban, ya, bagi semua manusia untuk beragama dengan agama Islam. Ad-dinul Islamiyu, ad-dinul Islamiyu huwa ad-dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bihi al-adyana wa akmalahu li'ibadihi wa atamma bihi alaihimun ni'mata wa radiyahu lahum dinan fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ad-dinul Islamiyu, ad-din sebagaimana yang kemarin kita pernah singgung, ad-din dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Yang pertama bermakna al-millah, agama. Yang kedua bermakna al-jaza, ya, balasan. Di sini bermakna apa? Ad-din.
agama. Agama Islam adalah, apa pengertian dari agama Islam? Apa ya takrif, definisi dari agama Islam? Huwa ad-dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan. Di sini beliau menyampaikan beberapa poin dalam mengartikan agama Islam. Poin yang pertama, wad-dinul ladzi ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu-satunya agama yang Allah mengutus dengannya, dengan membawa agama Islam itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Jadi agama Islam itu adalah agama yang Allah mengutus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, khatamallahu bihi al-adiyana. Allah Subhanahu wa taala menutup bihi, dengannya, dengan agama Islam itu, al-adiyana, seluruh agama. Dengan kata lain, berarti agama Islam adalah agama penutup. Poin yang ketiga, wa akmalahu li'ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya agama Islam li'ibadihi, untuk para hambanya. Berarti apa? Agama Islam berarti agama yang paling sempurna. Poin selanjutnya yang keempat. Ya. Poin yang keempat, wa atama bi alaihimun ni'mata. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bihi, dengannya, dengan agama Islam itu, alaihimun ni'mata, telah menyempurnakan dengan agama Islam itu adalah nikmat alaihim, atas mereka. Mereka ini siapa nih Pak? Para hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengannya, ya, sebagai nikmat, ya, atas mereka, yakni para hamba. Kemudian yang keempat atau kelima, warabiyahu lahum dinan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi, ya, lahum, bagi mereka, bagi para hambanya, dinan. Dan telah meridhoi agama Islam bagi mereka, bagi para hamba, sebagai agama. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah itu telah meridhai agama Islam sebagai agama bagi para hamba. Ini artinya, fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu. Ya, maka tidak akan diterima, ya, tidak akan diterima. Ya, bisa dibaca yuqbalu, bisa juga qabila yakbalu. Ya. Maka tidak akan diterima dari seorang pun agama selain agama Islam. Atau bisa kita terjemahkan, dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun satu pun agama selain agama Islam. Ya, ini apa? Definisi, pengertian, ta'rif dari adinul Islam. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang Allah menutup dengannya semua agama, agama yang Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan
untuk para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan agama Islam itu nikmat atas para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi bagi mereka agama Islam itu sebagai agama. Kemudian beliau di sini setelah membawakan definisi atau pengertian, beliau membawakan beberapa dalil. Ya, beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang atau sebagai dalil dari definisi tersebut. Yang pertama, surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, yang pertama adalah surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Makana sekali-kali tidak, Nabi Muhammad adalah aba ahadin min rijalikum. Sekali-kali Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Ini. Jadi beliau Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita sekalian bahwasanya Pak, Nabi Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian. Para ulama tafsir menjelaskan di sini ada dua makna. Mana yang pertama, ya, sebagian terangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisir Karimur Rahman. Di dalam ayat ini, ya, ayat ini memutus, yakni penasapan sahabat Zaid bin Harisah. Ya, yang mana sahabat Zaid bin Harisah itu ya dijadikan anak angkat. Ya, yang mana dulu sebelum turunnya ayat ini dinisbahkan atau dinasabkan kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad. Maka setelah ayat ini tidak boleh, ya, anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkat atau ayah angkat, ya, tidak boleh, ya. Ini makna yang pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian, ya, bukan bapaknya Zaid bin Harisah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua diterangkan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah ketika Rasulullah SAW wafat, beliau itu tidak meninggalkan seorang anak laki-laki pun yang masih hidup. Jadi anak laki-laki beliau itu semuanya meninggal lebih dahulu, ya. Ada Qasim, ada Ibrahim, ya. Terus siapa lagi, Pak? Abdullah bapaknya, anaknya Nabi Muhammad loh, ya. Qasim sama apa? Ibrahim, ya. Makanya beliau punyanya Pak Abul Qasim, ya. Itu semuanya meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Walakin akan tetapi Rasulullah beliau itu adalah utusannya Allah. Utusannya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau itu adalah penutupnya para nabi, ya, penutupnya para nabi. Ya, penutupnya para nabi. Ini berarti apa? Ya, namanya penutup para nabi, ya. Kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul, ya. Kalau nabi aja sudah ditutup dengan diangkatnya beliau, maka sudah tidak ada nabi yang lagi, apalagi rasul, ya. Maka agama yang beliau bawa adalah agama yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah Al-Maidah ayat 3, ya. Ayat 3 ini sebuah ayat yang insyaallah antum semua sudah hafal semua, masyhur.
tentang kesempurnaan agama Islam. Qala Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-yauma apa artinya? Pada hari ini. Hari ini berarti hari Jumat. Ya. Kebetulan sama harinya hari Jumat ya. Hari Jumat ketika apa? Wukuf Arafah, yakni ketika haji wada. Ya, ketika Rasulullah SAW haji wada, haji perpisahan ya. Turun ayat ini. Al-yauma, Allah mengatakan al-yauma pada hari ini akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum bagi kalian dinakum agama kalian. Ini berarti dalil apa tadi? Wa akmalahu li ibadihi. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Ya, ini dalil berarti apa? Ini wa tamabi alaihimun nikmata. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Berarti ini apa? Dalil wa radiyahu lahum dinan. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang lain yang beliau bawakan sini Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala innad dina indallahi al-Islam. Ya. Sesungguhnya satu-satunya agama indallah, di sisi Allah, maksudnya yang terima al-Islam, hanyalah agama Islam, ya, agama Islam. Ya, di situ kita artikan satu-satunya agama, karena di situ nanti kalau antum sudah belajar di pelajaran nahwu, di situ ada bentuk namanya ta'riful mubtada ma'al khobar, ya, atau isim inat dan khobarnya itu semuanya ma'rifat, bentuknya ma'rifat. Inad dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima sisi Allah adalah Islam. Kemudian diperkuat dengan ayat yang lain, wa qala ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 85. Waman, dan barang siapa, ya, man itu umum, ya, lafadznya umum. Man barang siapa, ya? Man sapa wonge kan gitu kan. Wong lanang wong wedok ya. Ya betagi, mencari ghairal islami dinan, mencari selain agama Islam sebagai agama, falayyuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Tidak pernah akan diterima. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang yang mencari agama selain agama Islam itu apa? Fil akhirati, di akhirat nanti apa? Minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nih, dalil yang sangat jelas bahwasanya apa? Orang yang mencari agama selain agama Islam itu tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut mereka itu agama yang baik. Ya. Tetapi sekali lagi apa? Itu tidak akan diterima, dan nanti di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi, Pak? Karena mereka di dunia mengira di dunia itu sudah banyak berbuat kebaikan menurut mereka, ya, amal soleh menurut mereka. Tapi karena tidak beragama Islam, itu apa? Allah jadikan habaan mansuro, ya. Allah jadikan seperti debu-debu yang bertebangan. Enggak ada artinya, enggak ada gunanya, ya. Seperti apa kita ibaratkan, ya? Petani ya.
Petani dia susah payah ya toh, pada masa tanam ya, susah payah nanam padi contohnya umpamanya. Ya susah payah ya, menyiangi rumput ya, nyemprot hama dan seterusnya. Tapi giliran panen, gabuk. Ya, gabuk bahasa Indonesia apa Pak? Gagal panen, ya, gagal panen. Nah seperti itu. Dia di dunia mengira telah amal solehnya banyak, ya, banyak nyumbang kemana-mana, ya toh, menolong orang, ya toh, banyak berbuat kebaikan sesama manusia, gitu kan. Mereka mengira dia sudah banyak amal solehnya, tapi karena dia tidak beragama Islam, nanti dia yaumul kiamat ya termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Itu seperti apa Pak Tani yang gagal panen tadi ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu ya sesi materi kita. Ya tidak banyak-banyak. Ya nanti kalau banyak-banyak nanti enggak cukup waktunya. Ya. Sekarang kita lanjutkan sesi yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kalau biasanya dari depan, ini biar adil, sekarang dari belakang. Ya. Siap nggih? Gampang kok. Antum sampai mana? Tanya dulu lah. Tanya dulu. Sampai mana? Bab berapa? Halaman berapa, Pak? Hah? 34. Oh, 24. Berarti pasal kelima udah selesai. Al ismu binadori ila tahyirihi. Berarti jenengan sudah selesai 5 bab. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya, isim ditinjau dari jenisnya, isim ditinjau dari jumlahnya, isim ditinjau dari kejelasannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Alhamdulillah. Boleh dibuka bukunya. Open book ya. Baik. Kita mulai dari yang poin yang kita baca tadi. Walamma kana hada sa'nut tauhid. Ya. Walamma kana hada sa'nut tauhid. Dan tatkala perkara atau urusan tahu seperti itu, pertanyaannya dari belakang Mas, belakang sendiri. Kana, pertanyaannya gampang. Isim, fi'il atau huruf? Antum? Nah, ya. Fi'il. Baik, barakallahu fikum. Fi'il apa kira-kira? Kana. Fi'il apa? Belum nyari ya? Belum nyari? Persiapan ikhwan ya. Jadi di bawah buku muhtaronnya di bawah, sama minimal kalau bisa membawa kamus ya, minimal Mahmud Yunus. Ya. Itu cari ini isim, fi'il atau huruf. Kan cuma 3 itu. Nah, itu harus tahu. Ya, kata dalam bahasa kan cuma itu. Jadi ketika ketemu satu kata itu harus tahu ini apa ya? Isim, fi'il atau huruf. Itu yang pertama. Ya. Fi'il madhi ya, baik. Kana adalah fi'il madhi ya, baik. Ya nanti ketika anu sudah belajar tasrif ya, bina ajwab kana yakunu kaunan. Fi'il amrnya kun. Ya, yang sering antum dengar kun fayakun. Kun fayakun itu bukan satu kata loh ya. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, Allah bilangnya apa? Kun, bukan kun fayakun. Keliru. Kun jadilah, maka jadilah. Bukan Allah mengatakan kun fayakun, bukan. Kun, maka jadilah, itu jawabnya. Ya. Wala makana hadza sa'nut tauhid. Baik. Sekarang hadza, itu Mas.
isim isyarah. Baik. Ya. Sekarang lanjut antum sampingnya hadza. Nah, ini pelajaran yang baru ini. Ditinjau dari apa? Perubahannya. Isim apa ini? Bab ke-5. Al-ismu binadhari ila taghyirihi. Nah. Ya, tadi sudah disebutkan tadi isim apa tadi? Yuk Yang lain siap-siap loh ya. Nanti siap-siap menerima lemparan pertanyaan. Antum? Enggak, pertanyaannya dulu apa tadi? Ditinjau dari perubahan. Isim apa? Kok isim isyarah? Ditinjau dari perubahannya ada berapa? Antum bawa mukhtarat enggak? Tuh halaman 23 itu loh. Yang barusan tadi apa kapan? Barusan loh. Harusnya masih anget. Batu maksudnya. Biasa kan antum belajar mukhtarat kan setelah itu kan batu panas kan? Nah. Ya. Baik. Dibantu sampingnya. Mabni, baik. Apa artinya mabni? Apanya yang tidak berubah? Ya, tidak berubah harokat akhirnya. Kenapa mabni? Antum, kenapa mabni? Isim isyarah. Kenapa mabni isim isyarah? Ya namanya hadza itu mabni. Ya belum ada ceritanya hadza terus nanti hadzi terus hadu gitu kan. Nah, lanjut. Hadza sa'nut tauhidi. Lanjutnya depannya Pak, nggih, jenengan? Belum kok fi'il. Emang saya mau tanya yang mana? Ya. Sa'nu. Nah, ini kok sa'nut tauhid. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya, Pak? Sa'nut tauhid. Apa tandanya isim? Kan jenengan sudah belajar alamat isim. Alamat kan tanda. Untuk membedakan dari fi'il dan huruf. Bersambung. Yang sa'nunya loh, Pak. Tandanya apa? Yang ada di buku Mutarot, ikhwan. Coba dibantu Mas Bayu. Yang disebutkan di sini apa tandanya? Apa Mas? Apa? Tandanya apa? Bersambung dengan isim yang lain. Bersambung dengan isim yang lain. Baik. Antum Mas? Apakah ada tanda yang lain? Selain bersambung dengan isim yang lain? Tandanya apa di sini selain bersambung dengan isim yang lain? Apa? Sa'nut tauhid. Baik, sekarang saya mau tanya. Sa'nut tauhid itu katanya kan bersambung kan? Nah, kalau nggak bersambung gimana bacanya? Nah, berarti apa tandanya? Doma. Emang ada tanda isim doma? Menerima tanwin. Sa'nun, sa'nin, sa'nan. Itu kalau nggak bersambung. Kenapa di sini nggak tanwin? Karena bersambung dengan isim yang lain. Nggak boleh apa? Namanya mudhof itu nggak boleh apa? Nggak boleh tanwin, ya. Tuh, itu kaidah itu. Tidak akan bertemu antara mudhof dengan tanwin. Lanjut, teman. At-tauhidi sekarang. Ya, isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Ya, baik. Antum tanda yang lain apa?
Tanda yang lain kok ada alif lam ya podo aja namanya. Tanda yang lain ada enggak? Ya tadi, sebelumnya tadi. Nah, bersambung dengan isim yang lain ya. Tep, sekarang kanalizaman. Kananya enggak ditanya ya. Dengan tiba-tiba fi'il. Saya enggak nanya kana kak. Lizaman. Nah, yang sudah enggak diulang lagi. Lizaman. Isim bila atau huruf? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Oh bukan toh. Terus apa? Dialih dengan tanwin. Kayak panas kayak batu ini. Apa? Di sini apa di sini di Muhtarat? Ngikuti aja dengan di Muhtarat. Menerima tanwin. Gitu loh, jangan bingung ya. Ini namanya praktek. Ala. Antum mah isim fi'il atau huruf? Huruf. Ya, huruf. Kenapa huruf? Karena bukan isim atau itu, karena tidak ada tanda-tanda isim atau fi'il ya. Huruf apa namanya itu? Huruf tertib. Ala kulli muslimin. Kulli. Antum Mas. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ya, dia ada huruf jar. Apakah ada alamat yang lain kulli selain dimasuki dengan huruf? Apa tandanya? Kulli. Mas. Ala kulli muslimin. Pertanyaannya kulli. 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 Ya. Tep, dibantu Mas Iksan. Bersambung dengan isim yang lain. Adakah tanda yang lain, Pak? Masih ada nggak tanda yang lain? Ada. Apa Pak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Menerima tanwin. Karena apa di situ nggak tanwin karena bersambung, ya. Dia apa? Ala kulli muslimin. Asalnya apa? Kullin. Kullin. Kalau dia nggak bersambung apa? Kullin. Lanjut. Muslimin. Oke, Mas Harjito. Muslimin ditinjau dari kejelasannya isim apa? Iya, muslimin saja, nggak usah yang lain. Nakiro, kenapa nakiro? Tidak ada alif lamnya. Muslimin ditinjau dari jumlahnya. Untuk Mas. Ya. Muslimin. Apa artinya muslimin? Seorang. Nah, berarti apa? Mufrad, isim mufrad. Oke. Antum Mas. Muslimin atau muslimun ya, atau musliman ya toh, sesuai dengan nanti kedudukannya. Kalau di sini muslimin karena apa? Kemasukan ala kulli muslimin dia mudhofun ilaih. Muslimin. Bikin musananya. Musanna. Muslimani atau muslimani atau muslimaini. Kenapa kok ada dua? Kenapa kok harus ada atau? Itu kenapa? Kenapa Ustaz nggak satu saja Ustaz? Penggunaan dalam
Ya, sesuai dengan kedudukannya ya. Nanti kalau muslimani dia rofa domah ya. Kalau muslimaini itu nasab dan jar ya. Sekarang antum Pak, jamaknya apa? Muslimuna atau? Nah, berarti apa artinya muslimuna atau muslimina? Banyak. Ya, banyak kaum muslimin ya. Tep. Lanjut. An ya'taniya. An. Isim fi'il atau huruf Pak? Huruf ya, betul. Ya'taniya. Antum Pak? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Ya, diawali dengan salah satu huruf mudharaah ya. Kemarin saya ngasih Anita ya. Ingat-ingat ya sama Mbak Anita ya. Nah, hamzah, nun, ya sama ta. Biasanya gampang itu ngapalinnya. Bihi. Itu mah. Bihi. Bi. Isim fi'il atau huruf? Huruf. Baik. Hi. Antum mah. Hi ditinjau dari perubahannya. Isim apa? Perubahan. Ya, bab ke-6. Bab ke-5 ya? Bab ke-5. Halaman 23. Apa ini? Mabni. Kenapa mabni? Apa artinya hi? Nah, domir. Apa artinya domir? Ya, bahasa Jawanya apa? Pronoun. Ya, itu bahasa Jawanya ya. Baru tahu ya antum ya? Oh, berarti antum wong Jawa ilang Jawa. Bihi. Hi itu asalnya apa asalnya? Asalnya bi dan enggak. Bihi itu asalnya apa dan apa? Bi dan huwa. Ya, bi itu asalnya bi dan huwa. Ya. Bi dan huwa. Nanti antum akan pelajari. Sudah pelajari ya? Sudah ya? Oh, belum. Bukan di tasrif, jadi sini di domir. Oh gitu, ya. Terus terakhir penting ya. Ta'aluman isim atau huruf? Isim. Kenapa isim, Pak? Baik, menerima tanwin ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak yang belum kita pelajari. Silakan nanti dicari di rumah ya, di rumah masing-masing ya. Ana harapkan antum aktif ya. Cara belajar santri aktif. Antum mencari ini isim, fi'il atau huruf. Kalau isim ini isim apa? Antum sudah belajar 5. Antum lihat dari 5 itu. Dilihat dari bangunan akhirnya, dilihat dari jumlahnya, jenisnya, kemudian kejelasannya, kemudian perubahan akhirnya apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.